Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya khairal alamin. Jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam yang berbahagia ini kita coba mengkaji salah satu daripada sifat batin, yakni al-amanah, tentang sifat amanah. Hiyal qiyamu bihuquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi fabiha yakmulud din wa tusanul a'radu wa tuhfazul amwalu. Pengertian sifat amanah ialah mengatur semua hak Allah Ta'ala dan hak hambanya Allah yang telah diwajibkan kepadanya, baik perkara-perkara wajib atau perkara-perkara sunat. Dengan sifat amanah yang ada pada jiwanya seseorang, maka sempurnalah agama dan terpelihara kehormatan dan juga terpelihara harta bendanya. Pengertian sifat amanah yaitu kita penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kita penuhi hak daripada hamba Allah, baik yang wajib ataupun yang sunat. Berarti dari definisi tersebut amanah ada dua. Yang pertama, amanah terhadap dirinya manusia. Yang kedua, amanah terhadap manusia yang lainnya. Amanah dirinya, Allah memerintahkan di dalam ayat Al-Quran, aqimis salah, tegakkanlah salat. Nah, orang yang tidak melaksanakan salat, orang yang tidak mendirikan salat, berarti pada diri orang tersebut tidak ada amanah terhadap dirinya sendiri, karena dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tidak ada amanah untuk dirinya sendiri, tidak amanah terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk orang lain jangan diharap ada amanah pada orang itu. Kedoi hana amanah, apalagi berlaku amanah untuk orang lain. Termasuk juga di antara memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala adalah belajar ilmu agama. Itu perintah wajib. Orang yang tidak mau menuntut ilmu agama, berarti orang tersebut juga tidak amanah, tidak memiliki amanah.
Maka amanah itu adalah sifat yang mesti dimiliki oleh seseorang, dan itu merupakan salah satu daripada sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amanahnya Rasulullah, kafir Quraisy tanpa mempelajari ilmu agama, dia masuk ke dalam Islam karena sifat amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sifat amanah itu mampu mempengaruhi orang yang di luar Islam itu masuk ke dalam Islam pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini umumnya orang di luar Islam masuk ke dalam Islam itu setelah mereka mempelajari Islam itu. Tapi kalau dilihat kepada sifat umat Islam, pergi ke masjid bawa sandal Swallow, keluar masjid bawa pulang sandal Apollo. Orang yang sudah mau masuk Islam kadang-kadang tidak jadi ketika dilihat sifat daripada umat Islam itu sendiri. Jadi amanah itu sangat perlu sekali amanah. Jadi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia amanah terhadap dirinya sendiri. Maka nyopkan kampanye baik salah nanti. Ada pegawaikan ya. Kita hanya ingin meluruskan saja. Jangan salah berpegang. Ini tidak lama lagi. Ya kan? Tidak lama lagi. Orang yang dulu tidak salat, dia akan salat. Orang yang dulu tidak pernah pakai kain rida, dia akan memakai kain rida. Orang yang dulu tidak pernah memakai jubah haji, dia mulai memakai jubah haji. Bahkan berdiri saf pertama, bisa jadi di belakang imam dia berdiri. Ada perlu? Apakah dia mau jadi caleg atau dia mau jadi wali kota dan lain sebagainya. Dan nak pegang perlejek gegesik kali pemilihan itu. Hari ini orang Islam, banyak umat Islam meninggalkan sifat amanah itu. Mereka tidak mau menilik, melihat pada pemimpin itu adakah sifat amanah atau tidak. Tidak mau mereka lihat lagi. Yang dilihat adalah uang. Padahal dosa riba yang paling kecil, dosa riba. Ini kan hampir money politik, istilah orang sekarang. Ketika kita tidak melihat seorang pemimpin yang memiliki sifat amanah, paling kurang dia ada salat. Paling kurang dia bukan calon pemimpin itu memiliki, dia selalu mengerjakan salat. Ketika kita tidak melihat kepada itu lagi, yang kita lihat hanya uang. Sehingga orang yang baik, orang yang memiliki sifat amanah, dia tersingkirkan. Maka tanpa kita sadari, orang yang kita angkat menjadi wakil kita adalah orang-orang yang mengajak kita berbuat zina dengan ibu kandung kita. Silakan buka kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Dosa riba paling kecil adalah berzina dengan ibu kita sendiri. Itu dosa riba paling kecil. Tapi hari ini banyak manusia yang suka mengangkat wakil-wakilnya itu orang yang mengajak dia untuk berzina dengan ibunya. Nah, ini hati-hati. Amanah. Yang kedua, amanah kepada orang lain. Amanah kepada orang lain, terutama sekali dalam memenuhi hak keluarga, hak istri, hak anak. Itu adalah kewajiban.
Ada suami ketika diminta oleh istri, oleh anak, tidak ada duit. Kadang-kadang istri ataupun anak kepingin sekali-sekali makan bakso, tapi kalau diajak suaminya nggak ada duit katanya. Tapi ketika duduk di warung kopi, dia minum teh setengah panas, dia ajak temannya 4 orang. Temannya bukan minum teh setengah panas, minum teh tarik dingin. Ditawarin lagi, mau minum telur, pesan aja 2 seorang. Makan mie, kita makan. Tapi kalau istri yang minta, nggak ada duit. Ini seorang suami tidak memenuhi hak hamba Allah, terutama sekali istri dan anaknya yang merupakan kewajiban. Tidak amanah. Tidak amanah terhadap istrinya, tidak amanah terhadap anak-anaknya. Juga seorang suami tidak memiliki amanah kepada anak dan istrinya ketika si suami membiarkan anaknya itu tidak belajar ilmu agama. Yang dikejar hanya ilmu dunia. Coba lihat, kalau anak TK itu seorang ibu, seorang ayah sanggup nunggu sampai anaknya itu pulang. Preh bak pintu. Kadang-kadang haite manik-mit tak mau dalam, gak-gaknya tak mau dalam. Masuk ke dalam, duduk di samping anaknya. Umur sudah 40, 45, 50, tapi jadi siswa TK kembali. Bernyanyi lagi, balonku ada 5. Tapi anaknya pergi mengaji, kajak jumpa ikut rumah balik. Payah yang tak ni. Hanjak kajak, baik kajak pun. Ketika anak pulang dari sekolah, orang tua bertanya, pelajaran apa hari ini? Apa yang diajarkan? Tapi ketika anaknya pulang ngaji, jarang orang tua yang menanyakan. Pelajaran apa diajarkan di balai pengajian hari ini? Yang lebih parah lagi, ketika anaknya tidak bisa agama, sudah setahun dia mengaji, belum juga bisa mengaji, yang disalahkan tengku. Padahal jauh balik yang ke malam gentak pun nak terus. Lehnya rumah jauh balik, pergi balik nak terus. Ini juga kita tidak amanah. Tidak amanah. Dan yang perlu kita ingat, ketika kita tidak amanah, tidak menunaikan kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita, di yaumil mahsyar nanti kita akan dituntut oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini silahkan kita sujud. Kita sujud, rukuk tengah malam, bangun subuh, orang datang, kita sudah datang. Orang belum sempat datang, kita jam 4 sudah datang ke masjid menunggu datangnya salat subuh berjamaah. Silakan. Fakir miskin, anak yatim setiap saat kita bantu. Gotong royong di masjid, kita di depan. Tapi anak dan istri buta agama, ini seluruh amal kebaikan di yaumil mahsyar nanti akan Allah berikan kepada mereka. Dan Allah akan bertanya, semua nikmat, semua amanahnya yang Allah titipkan kepada kita, Allah akan bertanya. Di dalam akhir surat At-Takatsur Allah mengatakan, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan saya pertanyakan atas segala nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Di dunia boleh,
kita bisa berkelip ketika berhadapan dengan hukum. Tapi ingat, tadi Pak Imam ada membaca akhir suratnya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim di atas hakim? Allah itu maha hakim. Ingatkah kita? Di dunia mungkin salah tapi bisa benar. Dan itu bukan rahasia lagi. Orang salah bisa benar karena duit. Orang salah bisa benar karena jabatan dan kedudukan. Tapi di hadapan Allah tidak laku lagi duit. Di hadapan Allah tidak laku lagi jabatan dan kedudukan. Yang Allah berikan adalah keadilan kepada hambanya. Anak amanah, istri amanah. Maaf Pak, karena banyak suami yang menganggap bahwa memberi pendidikan agama kepada anak dan istrinya itu adalah tugas tengku, bukan kewajiban suami. Banyak yang berpahaman demikian. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Setiap ada perkawinan itu di Islamic Center, saya sering memberi tausiah pernikahan. Ketika kita tanya kepada suami, mereka menganggap itu bukan kewajibannya. Ini kewajiban. Ketika kewajiban itu tidak kita berikan kepada si hamba, maka kita sudah dihukum oleh Allah pengkhianat. Orang yang berkhianat, orang yang berkhianat itu dari amanah. Jelas Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik, salasun, 3 perkara. Idza haddatsa kadzabah, jika berbicara selalu berdusta. Saat berbicara selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkari. Apabila berjanji selalu janji itu diingkari. Wa idza tumina khan, dan apabila diberi amanah, diberi kepercayaan, dia khianati. Salah satu daripada sifat itu ada pada diri kita, maka kita dihukum oleh Allah munafik, orang yang munafik. Orang munafik lebih bahaya ambak kafir. Yang kafir jelas tak kala ngan musuh. Orang munafik lam kawan tanya, zahirnya Islam, batinnya bukan. Ini maka hati-hati. Kemudian amanah kepada jiran tetangga. Amanah kepada jiran tetangga. Bagaimana amanah kepada jiran tetangga? Ketika tetangga ditimpa musibah, maka kunjungi mereka. Kunjungi mereka. Ketika tetangga kita sakit, kita tahu dia sakit di rumah, janganlah di rumah kita melakukan hal-hal yang membuat dia terganggu dari istirahatnya. Contoh, tetangga sakit ataupun di samping rumah danyo na orang yang sudah baru saja melahirkan, ada anak kecil. Itanyo tapu dep TV, anak mit lam ayun tengah gai nya sampai rumah meprit kejat iklik biraya.
Awate pegah le orang sampai rumah ni pobot bacut. Rumah dro ku TV dro ku peng dro ku bila perusahaan kah? Itu tidak memberi hak hamba Allah, hak tetangga kita. Berikan hak dia. Berikan hak dia. Hanya dalam Islam tidak boleh semena-mena kita mempergunakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa. Ini. Jadi di jalan pun demikian. Di jalannya lebih parah dalam dak ubah jalan. Ya. Doi panasir ni sih ubah jalan. Kita jalan di jalan. Kadang-kadang kita yang bawa kereta sudah ke pinggir. Ya awak memang tu je hok dia tengok. Itu ke awak bini habis saja. Nah yang kadang jipeh kita padahal kita awak jalan terus saja. Kadang-kadang gop rebah, patah macam-macam. Itu lebih besar lagi. Ini yang kerap menafik lah. Ada lagi, satu lagi yang menyangkut dengan tetangga. Cewek ipegat Honda lihat ni kena pot berayah tu. Honda ka kedih simpang bukan simpang terminal, su mentan tinggal ikut. Simpang ni su mentan tinggal ikut. Yang mengganggu kehidupan orang lain tidak bisa. Yang termasuk ni amanah. Kita abaikan amanah ini. Ini kita bicara yang sehari-hari aja kejadian. Kenapa lihat ya anu di otak jadi masa Rasulullah. Yang kejadian ba'da teman-teman. Kita tidak amanah. Dan kita orang tua ikut berdosa ketika kita biarkan anak-anak kita hidup mereka mengganggu kehidupan orang lain. Kita berdosa. Anak itu amanah. Ada karena sayang. Keman pegak dengku anu toknya sabar. La entan. La entan dengku. Mana kan ipakat dalam malam neraka le anaknya sabar ni tim. Anak tu. Ya. Kemudian yang sering terjadi sehari-hari lagi, pegat tenda atas jalan lah. Kemah? Pegat tenda atas jalan atas jalan umum. Dalam Islam, duk bak binih jalan mata mengganggu urang jak bak jalannya, haram. Apalagi dalam Mukawi, wah, sabah jalan penuh dah pegat. Ya. Anak long pak gesi. Ya, ataupun karena long pulit berat. Hanya itu jalan umum. Akaidin lewat orang. Pegah menyobak negara pak dinas perhubungan. Akaidin. Dia semarangan. Terkedi masa mupok. Igop hanya depu tu bayar lewat pun mupok dengan tenda kita. Patah kau. Itu tuntut bayar bayi. Ini yang sering dah. Polisi tidur mak. Polisi tidur. Hanya mengganggu hak orang lain. Hak apa je? Hak orang di jalan tidak boleh kita ganggu. Kita tunggu dah dengar-dengar ni Hyundai kamu nak ambil ni kamu ni jaga kurung di larmu. Enggak pagi. Hana alasan aku nak kamu hana alasan. Sebabnya jalan raya akan cepat menaik nenek dia. Itu masalah mana? Ya bicara yang contoh mana kehidupan sehari-hari. Maka dia tidak ada cerita. Jadi kalau kita tidak bisa amanah untuk diri kita,
Kemudian untuk keluarga kita dulu yang lebih utama. Nggak bisa amanah kepada Allah, nggak bisa amanah untuk keluarga kita. Bagaimana kita mampu amanah untuk orang lain? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ilal ahliha." Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "La imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah." Sungguh Allah itu menyuruh akan kamu bahwa engkau sampaikan, wahai mereka itu, akan segala amanah kepada ahlinya. Ini ayat ini menunjukkan bahwa menyampaikan amanah, melaksanakan amanah itu hukumnya wajib. Wajib. Rasulullah mengatakan di dalam hadis, tidak beriman seseorang yang bagi orang itu tidak ada amanah. Dia tidak beriman dan tidak memiliki agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Orang yang hana amanah, bak orang yang hana iman. Orang yang hana agama, bak orang yang hana getepati janji. Tidak ada iman. Ini yang kita khawatirkan. Tidak ada iman, bahaya. Tidak ada iman. Tidak ada iman, tidak agama. Sangat bahaya. Orang ketika dia tidak memiliki iman, maka dia tidak teringat kepada kematian. Orang ketika tidak ada iman, dia tidak tahu untuk apa Allah menghidupkan dia, untuk apa Allah memberikan kepadanya kehidupan. Dia tidak tahu. Maka orang itu akhirnya bagaimana? Alhaakumut takatsur. Mereka itu lalai mencari jabatan, lalai mencari kedudukan, lalai mencari harta, lalai mengejar dunia hingga dia lupa kepada akhiratnya. Kapan orang itu baru sadar dari lalainya itu di dunia ini? Hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Ketika jasadnya sudah berada di dalam kubur, di alam barzah, baru dia sadar tidak ada gunanya lagi. Kalam kubur panelo lalai. Kelalaiannya itu sampai-sampai dia lupa kepada satu rumah, di mana rumah itu dia akan tidur lebih lama di rumah tersebut dibandingkan rumah yang siang malam dia mencari uang, membeli tanah, mencari arsitektur yang baik, membangun gedung yang mewah di dunia. Dia hanya tidur di sana paling lama 40 tahun. Itu jika umurnya 70 tahun. Lalai. Yang paling menyedihkan lagi, rumah yang mewah di dunia yang dia bangun itu menjadi lambang kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi lambang perbuatan ribanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi lambang korupsinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih sedih lagi. Rumahnya jid ku bukti, jid ke saksi sengah di hadapan Allah bahawa getanyo tak korupsi, getanyo tak pajuh riba, getanyo tak pengut kau. Hasil tak belau sabu-sabu, tak pegak rumah raya, sehingga rumahnya jid ke saksi di Allah.
Bahaya mudarat orang yang tidak amanah. Ketika iman tidak ada, lupa dia. Dan rak umum, ya kan? Rak umum manusia tua ke rumah yang nanjih kubu. Hai pubuk salah, hai pajuh riba, hani korupsi, hai publau sabu-sabu, han dizalimi urung ubud-ubud. Tengok ingat ke rumahnya. Karena di dalam rumah itu tidak ada yang menemani kita kecuali dua, iman dan amal yang saleh. Iman dan amal yang saleh. Allah berikan kehidupan bukan ketika Allah beri hidup Allah ingin kita berjalan di permukaan buminya dengan sombong. Berjalan di permukaan buminya buat reman, asyik zalimi orang-orang kecil. Berjalan di muka buminya asyik mendukung orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar dan perbuatan maksiat. Bukan. Tapi Allah beri kehidupan kepada kita karena Allah sayang. Dan Allah tahu bahwa dosa kita masih banyak. Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Maka lebih hidup dah. Supaya gedanya ngat dah taubat dari dosa. Supaya gedanya tapakat orang untuk bubut kebaikan. Supaya gedanya rukuk dan sujud sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gebi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah di ruang ICU. Secara medis umur hanya tinggal 3 hari, tapi Allah beri kesempatan, dikasih kehidupan lagi oleh Allah supaya kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika Allah beri kekuasaan ni urusan ya poh gop, ya gerdak gop, ya ilanya gop, bukan. Bukan. Ya. Silakan buka. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan mati dan hidup. Aku ingin melihat siapa di antara kalian ahsanu amala, yang baik amalnya. Amal yang kalian buat mana? Tujuan Allah memberi hidup. Dia ingin melihat kita melakukan amal kebaikan. Maka nyukuh yang tak khawatirkan urongan malam mungkin perlu takbir di hadapan Allah. Dan kita selalu bermuhasabah agar iman itu tidak hilang dari diri kita. Agar iman itu tidak hilang dari diri kita. Tidak teringat orang yang tidak amanah, tidak teringat untuk kuburnya. Ingat. Wate katuh lang kubur baru di kalan wateh tanuh. Kalan raunen tanuh. Dirabarat wi tanuh. Dirabarat likut ule tanuh. Di kalan ideh ike gaki tanuh. Urang mesti rodah. Yang na ulat. Limpun. Kala uling kaji pre karena masuk tanpa membawa iman dan amal. Masuk yang dibawa adalah kezaliman, zalim yang dibawa ke alam barzah. Walaupun si kerek bakwan, walaupun si kerek bakwan, kita jangan anggap remeh dosa walaupun sekecil apapun dosa. Zaman kadang waktu tajak sekolah SMP, tak pajuh kuih, tak pajuh bakwan lekrek, tak bayu 2. Sikrek hana, zalim. Nyan dengan sikrek bakwan nyan singa. Lam kubu tubuh kedanyo ipajuh leulat. Orang akhirat tijik-tijik bakwan, ya sedot 4 po bakwan.
pada setiap orang dari masa Nabi Adam hingga umat Muhammad. Jumpakah kita cari mereka? Tidak. Ini dia merumpok kucing Allah Subhanahu wa taala. Bayar walaupun satu bakwan. Maka sering-seringlah ikut salat berjamaah, sering-seringlah ikut zikir, kan? Berdoa. Sampaikan zikir itu untuk muslimin dan muslimat yang sudah tidak ada lagi. Kadang na orang yang hana tabayu bakwan gaknya tabok. Mungkin dengan zikirnya nanti bayu la Allah akhirat. Hana ingat diri. Nada doa gak nak kirim zikir. Tengah nganyan gitu boleh Allah. Utang bakwannya tabok. Ingat, di dalam kubur tidak ada apa-apa. Ada bawa iman, ada bawa amal kebaikan, maka akan aku jadikan rumahmu itu dengan nama Raudhatul Jannah, kebun syurga. Jika kamu tidak membawa iman dan amal masuk dalam kubur, akan aku jadikan rumah itu namanya Huffarat nira, lubang neraka. Hana sobela lang kubur. Sobela. Hana. Oh masuk ke dia orang yang rayuk pangkat. Hana hidup. Mu perumah dah item hidup. Ya. Bahkan rumah yang sudah kita bangun begitu mewah, begitu megah, uang kita, tanah kita, arsitektur kita yang membayarnya, bentuk rumah kita yang mendesainnya, semua kita tanggung. Tapi begitu nyawa keluar dari badan, sejengkal tanah pun tidak diberikan lagi kepada kita oleh anak dan istri kita. Hanya pepreh 12 je mayat. Mu 12 je hai pepreh. Al-Fat tablo cukup laga. Tablo Al-Fat baru je kita persiapkan orang ngatai, tapi mati hai pe le anak dia. Gekun tu kemung kapa ya ke terakhirnya baru 20 huruf belum motornya. Bek melang-lang roh tengah hijab bakak kenu kemung. Nak gekun itu kemung ku pia hijab baji tetai keun. Urang ka mati tu kemung motor yang na tambah. Nyan tempat orang mati. Yang hana tambah je pe orang mati. Hana. Itu maka tanamkan sifat amanah di dalam jiwa kita. Memang rumit, tasawuf berat. Bicara ilmu tasawuf kok berat. Apalagi memenuhi hak tetangga kita. Jaga, tanamkan sifat amanah. Jika iman tidak ingin hilang, jika agama tidak ingin berangkat dari kita, jaga, tanamkan sifat amanah itu. Amanah kepada Allah, kemudian amanah kepada keluarga, terutama sekali anak-anak kita, jaga. Jangan bawa pulang ke rumah uang yang haram. Jangan bawa pulang ke rumah. Nota puo peng harum rumah. Yan anu tayu jauh ke uliko itu. Ya, nasiyatin kadzibatin. Ketika darah haram disemburkan ke otaknya, maka yang dipikirkan oleh mereka adalah yang haram-haram saja. Karena makanan yang dia makan akan menjadi darah. Darah itu akan disemburkan ke otaknya, maka dia akan berpikir yang haram-haram. Jaga, berat amanah, berat. Dah ulang dia kata berat cat tipe amanahnya. Sifat hidup bak Nabi, sifat Nabi-nya kan cukup berat bak katanya manusia. Berat amanah. Anda berat payah jaga. Punya perle na iman, na agama. Minit tu kan. Na iman, na agama. Maka ingatlah. Simpulan lagi, amanah itu ada dua.
menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersifat amanah, imannya akan selamat, agamanya akan selamat, hartanya akan terpelihara. Mengingat waktu sudah sampai, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.